Shalom. Pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami. Biarlah apa yang kami dengar boleh menjadi pedoman di dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Amin. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil di dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keenam. Beginilah bunyi kebenaran firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Pada kesempatan ini saya memberikan renungan kita dengan tema pola hidup sebagai pengikut Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat bahwa kitab Filipi ini adalah yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Filipi pada waktu itu, supaya mereka hidup menurut keteladanan daripada Kristus di dalam setiap kehidupan mereka. Ketika mereka sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam setiap kehidupan daripada mereka, apa yang harus mereka lakukan di dalam setiap kehidupan mereka sehari-hari? Apa yang harus mereka teguhkan di dalam setiap kehidupan mereka sehari-hari? Yang menjadi pertanyaan, ketika mereka sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam setiap kehidupan mereka, apalagi yang mereka harus lakukan di dalam setiap kehidupan mereka sehari-hari, di dalam setiap tindakan mereka sehari-hari, di dalam setiap kehidupan mereka. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama mengenai pola hidup sebagai pengikut Kristus yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita. Hal pertama yang perlu kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah menerima Kristus di dalam setiap kehidupan kita, dan yang harus kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita, yang pertama, hidup dalam ucapan syukur setiap hari. Di Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang keenam bagian C, di sana katakan bahwa hidup dalam ucapan syukur setiap hari. Artinya apa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih? Di dalam pembacaan ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengucap syukur setiap hari di dalam setiap kehidupan kita. Rasul Paulus juga menuliskan kepada jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-18. Di sana katakan juga bahwa mengucap syukurlah di dalam segala hal. Artinya apa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Kita harus mengucap syukur dalam segala hal di dalam setiap kehidupan kita. Seringkali yang kita alami dan kita rasakan di dalam setiap lepas pribadi dalam setiap kehidupan kita, kita bersyukur ketika kalau kita mendapatkan berkat atau kita menerima sesuatu yang menurut kita membahagiakan kita. Itu yang seringkali kita pakai untuk mengucap syukur. Tetapi kita lupa bahwa ketika kita mengalami suatu pergumulan yang begitu berat di dalam setiap kehidupan kita, apakah kita masih mau bersyukur kepada Tuhan?
Apakah kita masih mau datang bersyukur ke hadapan Tuhan? Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa kita mengucap syukur itu bukan hanya pada waktu kita senang atau pada waktu kita bahagia, tetapi kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan dalam segala hal di dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita ya sebagai anak-anak yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam setiap kehidupan kita harus selalu mengucap syukur dalam segala hal. Keadaan apapun yang menghadang dalam setiap kehidupan kita harus tetap mengucap syukur. Karena itulah yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, hal yang pertama yang Tuhan inginkan adalah mengucap syukur apapun keadaan kita, apapun masalah kita, apapun persoalan kita yang hadapi, kita harus tetap mengucap syukur. Yang kedua yang perlu kita perhatikan daripada pembacaan kita pada pagi hari ini bahwa hidup dalam doa setiap hari. Di Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6 bagian B, di sana katakan bahwa tetaplah berdoa. Rasul Paulus juga menuliskan kepada jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika dalam 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-17. Di sana juga katakan bahwa tetaplah berdoa. Kalau kita melihat bahwa arti daripada kata doa artinya bahwa nafas kehidupan orang percaya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam setiap kehidupan kita, pola hidup kita sebagai pengikut Kristus, hal yang kedua yaitu tetaplah berdoa. Artinya apa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Bahwa apapun keadaan kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Melalui doa, kita bisa menyampaikan setiap pergumulan kita, setiap persoalan yang kita alami di dalam setiap kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apa, Bapak, Ibu, dan saudara, Tuhan sebenarnya sudah tahu akan setiap persoalan, setiap masalah yang telah kita alami di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi Tuhan inginkan adalah kita datang menyerahkan setiap permohonan kita ke dalam tangan-Nya. Maka Dia sanggup melakukannya di dalam setiap kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan saudara. Melalui doa juga kita bisa menyampaikan seluruh isi hati, segala pergumulan kita kepada Tuhan. Sehingga apa yang kita gumuli kita bawa ke dalam hadapan Tuhan. Sehingga apa pun itu persoalan yang kita alami, kita percaya bahwa melalui kuasa doa, kuasa Tuhan sungguh nyata di dalam setiap kehidupan kita. Atau kita dalam keadaan sakit, atau kita dalam keadaan apapun itu, kita harus tetap berdoa. Kita harus selalu berdoa, mengucap syukur melalui setiap doa-doa kita ke hadapan Tuhan. Sehingga ketika kita berdoa, Tuhan sanggup mendengarkan setiap pergumulan yang kita alami di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita tepat pada waktu. Hal yang ketiga yang perlu kita perhatikan bersama-sama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup tanpa khawatir setiap hari. Artinya apa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Bahwa
Di Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keenam yang telah kita bacakan bagian A. Di sana katakan bahwa jangan khawatir tentang hidupmu ini. Artinya apa? Kesulitan yang ada di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita jangan putus asa, kita jangan ragu bahwa kita mengikut Tuhan itu menderita. Tetapi mengikut Tuhan itu sungguh luar biasa yang kita bisa rasakan dalam setiap kehidupan kita. Hal yang seringkali kita manusia khawatirkan dalam setiap kehidupan kita, yaitu yang pertama, dalam Matius pasal 6 ayatnya yang ke-25 dan ayat 31 bagian B, itu yang seringkali manusia khawatirkan di dalam setiap kehidupan, yaitu khawatir tentang makanan dan minuman, khawatir tentang pakaian, khawatir tentang tempat tinggal, seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah pokok utama yang seringkali manusia khawatirkan di dalam setiap kehidupannya. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, kembali kita belajar bersama-sama bahwa semua yang kita khawatirkan itu hanya bersifat sementara. Ketika kita khawatir tentang hal-hal ini, seringkali itu yang membuat kita menjauh daripada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita, hal yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita, yaitu di dalam Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-33, yang mengajarkan kepada kita bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan Tuhan tambahkan di dalam setiap kehidupan kita. Artinya apa Bapak Ibu dan Saudara? Kita jangan khawatir akan hidup ini. Kita jangan khawatir tentang persoalan makanan, pakaian, tempat tinggal yang akan kita tinggal. Hanya bersifat duniawi, hanya bersifat sementara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan Tuhan tambahkan kepada kita semua. Sebagai kesimpulannya Bapak Ibu dan Saudara, dalam renungan kita pada pagi hari ini bahwa Tuhan yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan orang percaya adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan Tuhan tambahkan kepada kita. Sebenarnya Tuhan tahu akan apa yang kita alami di dalam setiap kehidupan kita, apa yang kita butuhkan, apa yang kita gumulkan di dalam Tuhan. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Maka kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita boleh belajar kembali pada kesempatan ini. Ada 3 hal yang kita perlu lakukan sebagai kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam setiap kehidupan kita. Hal yang pertama, mengucap syukur dalam segala hal. Hal yang kedua, tetaplah berdoa. Dan hal yang ketiga, jangan khawatir, sebab kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini, biarlah memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan boleh memberkati kami, boleh menjadi pedoman kami sebagai pengikut Kristus
3 hal utama yang perlu kami pelajari, kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, yaitu mengucap syukur dalam segala hal, tetap berdoa, dan jangan khawatir. Kami percaya bahwa kami mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin.